Ternyata tidak semua konten di YouTube itu bisa dimonetisasi. Kemarin ada pertanyaan, Bang, kalau misalkan kita sudah diterima untuk menjadi partner YouTube, apakah kita itu diberikan kebebasan untuk mengupload semua jenis konten yang ada di YouTube? Nah, jawabannya masalah kebebasan itu bebas, teman-teman ya. Jadi kita itu bebas mau mengupload video tentang memasak, tentang memancing, tentang tutorial, tentang mandi, tentang ngevlog, tentang musik, dan semacamnya. Itu diberikan kebebasan untuk para YouTuber yang sudah dimonetisasi. Bahkan YouTuber yang masih tahap mengejar 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang atau menuju monetisasi, itu sebenarnya diberikan kebebasan. Jadi YouTube itu memberikan kebebasan berkreasi untuk semua YouTuber yang terjun di YouTube. Akan tetapi teman-teman, ada beberapa konten yang memang tidak bisa diupload di YouTube atau tidak boleh diupload di YouTube, termasuk untuk YouTuber pemula dan juga YouTuber yang sudah diterima monetisasi. Nah, di sini teman-teman saya akan bahas konten apa saja yang tidak boleh diupload oleh YouTuber yang sudah menerima PIN Google AdSense atau sudah diterima monetisasi. Tolong disimak ya, biar kalian itu tidak semerta-merta sekalipun YouTube memberikan kebebasan, akan tetapi di situ ada aturan yang harus kita ikuti. Karena kita sebagai partner YouTube, kita juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh YouTube itu sendiri. Nah, seperti apa saja konten-konten yang tidak boleh diupload di YouTube yang sehingga nanti menimbulkan iklan kalian itu tidak muncul. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang ada konten yang tidak cocok untuk pengiklan. Jadi kita itu mengupload video untuk bisa mendapatkan penghasilan, itu kan kita mendapatkan pembagian hasil dari iklan. Ternyata iklan itu juga mengkoreksi video kita, apakah video kita itu cocok untuk pengiklan atau tidak. Kalau misalkan video itu tidak cocok untuk pengiklan, maka nanti video kalian akan muncul dolar kuning, artinya bukan dolar hijau. Ini khusus yang sudah dimonetisasi ya. Kalau yang belum sih itu masih belum ada apa-apa. Kalau biasanya yang belum monetisasi itu hanyalah pelanggaran hak cipta, itu nanti yang muncul tulisan hak cipta. Kemudian juga kalau misalkan melanggar komunitas YouTube atau video-video yang memang tidak boleh diupload di YouTube, itu biasanya ada tindakan langsung dari pihak YouTube sendiri. Nah, saat ini saya akan jelaskan ke teman-teman semuanya ya, terutama YouTuber yang sudah berhasil mendaftar menjadi partner YouTube atau yang baru menerima PIN Google AdSense. Jadi perlu hati-hati bahwasanya ada beberapa konten yang tidak boleh diupload di YouTube. Nah, berikut contoh konten yang tidak cocok untuk pengiklan dan akan menghasilkan status monetisasi atau iklan terbatas. Atau bahkan tanpa iklan di situ. Nah, apa saja? Yang pertama adalah kata-kata tidak sopan. Nah, ini biasanya kan kita itu kalau misalkan ada kreator yang terlanjur atau keceplosan berkata-kata yang tidak sopan seperti kemudian juga, nah itu semuanya nanti bisa menimbulkan apa namanya, iklan itu tidak menampilkan di video kalian. Jadi untuk teman-teman YouTuber pemula yang sudah dimonetisasi, yang baru menerima Google AdSense, itu harus hati-hati untuk mengupload video. Jadi kita itu tetap harus mengikuti peraturan yang ada di YouTube. Kemudian yang kedua adalah kekerasan. Nah, kekerasan itu bisa jadi seperti halnya KDRT, kemudian kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap hewan peliharaan. Nah, itu juga kenapa? Karena hewan itu juga dilindungi. Makanya kalau misalkan ada kekerasan, ada tindak kekerasan terhadap hewan, kemudian kalian upload di video di YouTube, nah itu nanti iklan kalian tidak akan dimunculkan karena itu tidak cocok untuk pengiklan. Jadi tidak semua video di YouTube itu bisa mendapatkan penghasilan kalau misalkan kalian itu tidak hati-hati. Kemudian yang ketiga yaitu konten khusus dewasa. Mungkin teman-teman yang sudah
18 tahun ke atas sudah paham ya apa itu konten khusus dewasa. Yang itu tuh. Nah, itu ya. Jadi hati-hati ya. Apalagi kalian yang sudah suami istri, misalkan ngupload video tentang kepribadian kalian dengan istrinya, dengan itunya gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus hati-hati, dijaga baik-baik agar tetap ditayangkan iklan kalian di video kalian dan agar penghasilan kalian tetap jalan. Kemudian yang keempat adalah konten mengejutkan. Nah, apa konten mengejutkan itu? Jadi gini, kemarin itu saya pernah mengupload video di Video Shot ya. Video itu tentang kecelakaan. Ternyata waktu itu saya lupa untuk tidak mensensor kejadian itu. Nah, itu ternyata tidak bisa dimonetisasi dan itu sudah muncul dolar kuning di Video Shot saya. Tapi alhamdulillah saya mengatasi itu bisa. Karena kenapa? Karena memang ada pemberitahuan dari YouTube itu bahwasanya video ini tidak cocok untuk pengiklan. Artinya sistem otomatisnya YouTube itu mendeteksi bahwasanya memang video ini tidak pantas diupload di YouTube. Tapi YouTube itu kan ada dua sebenarnya. Ada yang sistem otomatis yang mengecek video kita. Kemudian ada memang orang asli yang mengecek video kita. Makanya di situ alhamdulillah ya ada tombol apa namanya minta peninjauan. Nah, setelah saya minta peninjauan, setelah video saya edit, kemudian itu disensor kejadiannya dan ternyata alhamdulillah bisa hijau kembali dolarnya. Tapi sebelumnya itu memang kuning. Jadi saya itu kaget. Wah, kenapa ya? Padahal ini kan video original. Jadi untuk teman-teman YouTuber pemula yang baru dimonetisasi, tidak semua konten kalian itu yang original, sekalipun itu hasil karya kalian sendiri. Kalau misalkan video kalian itu melanggar komunitas YouTube, itu terdeteksi secara otomatis. Bahkan ada teman saya itu kemarin channelnya namanya apa ya? Kalau nggak salah Tukang Kudi Senior ya. Nah, itu kena banned. Itu tidak bisa mengupload video selama 1 minggu karena terdeteksi bahwasanya di situ ada kegiatan di mana kegiatan itu tidak boleh dilakukan oleh anak yang usianya di bawah 18 tahun. Dan ternyata di situ dilakukan oleh anak tersebut. Artinya oleh anak yang di bawah usia 18 tahun. Akhirnya channel itu kena banned, kena strike ya, kena strike 1, peringatan 1. Nah, itu tidak boleh mengupload video selama 1 minggu apa 2 minggu gitu. Jadi hati-hati. Jadi semua YouTuber yang sudah berhasil dimonetisasi itu perlu dihati-hati. Jangan mentang-mentang diberikan kebebasan oleh YouTube kita upload sembarangan. Tapi kita harus melalui cross check dulu. Jadi sebelum YouTube yang ngecek video kita dulu yang ngecek video kita. Apakah sudah layak diupload di YouTube atau tidak. Kalau misalkan itu tidak layak, maka harus ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Mungkin harus mengedit. Kalau misalkan ada sesuatu yang harus disensor atau dibisukan, nah itu harus dilakukan sebelum kalian mengupload video. Agar nanti iklan kalian tetap berjalan. Karena kalau semua itu tidak dilakukan oleh teman-teman, bisa jadi dolar kalian akan kuning, bahkan tidak akan muncul iklan sama sekali di situ ya. Kalau punya saya kemarin itu di Video Shot itu memang tidak cocok untuk mengiklan, akan tetapi akan mendapatkan penghasilan juga dari YouTube Premium. Artinya kalau misalkan ada orang yang memakai berlangganan berlangganan YouTube Premium, kemudian melihat video saya yang saya upload kemarin itu juga saya bisa mendapatkan penghasilan. Akan tetapi dari pengiklan itu tidak dapat, ya, tidak mendapatkan penghasilan dari pengiklan karena video itu tidak cocok untuk pengiklan, sehingga tidak ditampilkan iklan tersebut di video saya. Kemudian yang kelima adalah tindakan berbahaya dan konten yang tidak dapat diandalkan. Jadi seperti halnya pembunuhan atau atraksi-atraksi yang memang membahayakan dan itu tidak bisa dilakukan oleh para ahlinya, kemudian kalian upload di video di YouTube,
Nah, itu nanti juga bisa menimbulkan iklan kalian itu terbatas atau bahkan tidak akan dimunculkan iklannya. Kemudian yang keenam adalah konten yang mengandung kebencian atau penghinaan. Nah, kalau misalkan kita itu kadang ada ya, kita itu bikin konten secara tidak sengaja, kita itu merekam video kemudian membicarakan orang tersebut yang ada di video, gitu kan, membicarakan kejelekannya, kemudian menghina, atau bahkan kalau misalkan ada kejadian kalian nonton video ini misalkan, lalu kalian menyebut namanya, oh bahwasanya orang ini kurang gitu ya, nggak bisa saya lanjutkan ya kata-kata itu ya, karena seperti saya katakan tadi bahwasanya kata-kata tidak sopan itu tidak hanya di video, di channel di judul, kemudian di thumbnail itu tidak boleh juga. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Jadi yang keenam adalah konten yang mengandung kebencian atau penghinaan. Kalau misalkan video kalian itu mengandung penghinaan terhadap seseorang, itu nanti iklan kalian tidak akan dimunculkan. Kemudian yang ketujuh adalah tentang narkoba dan juga konten terkait narkoba. Ya, mungkin di sini teman-teman sudah paham konten apa saja tentang narkoba, tentang sabu-sabu, pokoknya mabuk-mabukan. Hal itu tidak boleh ya, tidak boleh diupload di YouTube. Termasuk konten yang berbau tembakau atau kita bahas tentang tembakau itu tidak boleh. Kalau misalkan saya menyampaikan hal ini, ya mungkin boleh karena tidak ada gambar atau tidak ada video tentang tembakau. Cuman saya itu menyampaikan bahwasanya peraturan di YouTube itu seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah konten terkait senjata api. Ya, hal ini tidak boleh. Kemudian yang kesembilan adalah isu kontroversi. Artinya ada kabar yang kontroversi di situ. Ada tentang pendapatnya ini ternyata tidak sama dengan pendapatnya si dia, gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah peristiwa sensitif. Nah, ini yang punya teman saya kemarin itu kena banned peristiwa yang seperti ini. Peristiwa sensitif. Artinya YouTube itu memang ada sistem otomatis yang mengecek video kita. Jadi kalau misalkan dikira video itu adalah sensitif, itu tidak boleh diupload di YouTube. Hingga kalian kalau misalkan terpaksa mengupload video tersebut, maka kalian tidak akan dimonetisasi. Akan tetapi ada caranya juga, bisa kita itu mengedit video tersebut, kemudian kita minta peninjauan. Nah, setelah kita minta peninjauan sekitar menunggu 3 jam atau 5 jam gitu, nanti akan berubah. Kalau memang konten tersebut menurut kalian itu sudah benar-benar layak untuk pengiklan. Karena yang mengecek itu sebelumnya itu kan sistem otomatis. Nah, ketika kita minta peninjauan, maka yang cross check video kita itu adalah orang asli. Jadi ketika orang asli yang mengecek video kita, oh ya ternyata sudah diedit, sudah dimodifikasi, sehingga ini kayaknya cocok untuk pengiklan, sehingga nanti kalian diterima. Nah, kalau misalkan ternyata sistem yang mengecek kemudian juga minta peninjauan ternyata juga tidak cocok untuk pengiklan, ya terima saja. Berarti memang konten kalian itu benar-benar tidak cocok untuk pengiklan. Jadi itu ya teman-teman ya, tidak semua konten kreator atau YouTuber yang sudah mendapatkan Google AdSense itu bisa bebas mengupload video seenaknya. Jadi kita harus kontrol dulu sebelum kita upload video itu layak apa enggak diupload di YouTube. Karena di YouTube ada peraturan ya. Ada peraturan, ingat. Kita itu sebagai partner YouTube harus mengikuti peraturannya biar kalian itu tetap dapat penghasilan setiap bulannya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.